Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Project Management. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah project schedule dan cost planning. Nah, seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai schedule dan cost management. Nah, sekarang kita akan membahas aktivitas ini menjadi satu kesatuan. Adapun langkah-langkah ataupun proses dalam pembuatan schedule dan cost management atau perencanaan cost dan perencanaan schedule adalah sebagai berikut. Dimulai dari langkah pertama, yaitu dalam langkah ini kita diharapkan untuk perform activity decomposition. Jadi dalam tahapan ini kita mendefinisikan aktivitas dari semua aktivitas dari proyek sampai level yang paling detail dalam WBS atau disebut dengan decomposition, sehingga nanti task tersebut bisa di-assign, bisa di-access, dan bisa dikontrol karena sudah kita manage menjadi detail yang lebih kecil. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa misalnya kita lihat ini WBS sudah dipecah menjadi WBS yang paling kecil, dimulai dari project initiation sampai ada 7 langkah besar, yaitu sampai iterasi kedua. Nah, ini adalah contoh WBS pada tahap pertama, itu tahap mendefinisikan task yang tadi. Berikutnya kita akan melanjutkan setelah task kita definisikan. Selanjutnya kita mengidentifikasi ketergantungan atau dependensi dari setiap aktivitas ataupun task. Di sini kita melihat urutan, nanti kita akan menentukan urutan untuk setiap task. Seperti yang sudah kita bahas dalam schedule management, kita akan mendefinisikan setiap task bagaimana urutannya, mana yang menjadi mandatory task, mana yang eksternal, internal. Jadi kita lihat di sini adalah ketergantungan antara task dalam WBS yang sudah kita definisikan di langkah pertama. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, kita lihat di sini kita sudah mendefinisikan setelah tadi kita membuat WBS-nya. Ini langkah pertama ya, kita membuat WBS-nya. Kemudian langkah kedua kita menentukan ketergantungan antara task. Jadi kita lihat di sini ada predecessor dan type. Jadi type di sini ada yang mandatory dan ada yang bukan mandatory. Jadi di langkah kedua kita mendefinisikan, misalnya di sini task nomor 1.2 itu predecessornya adalah 1.1 dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita meng-assign sumber daya ke dalam setiap task. Jadi kita mendesain sumber daya yang sesuai bagaimana agar task tersebut bisa dikerjakan sebaik mungkin. Nah, tujuannya adalah untuk perform the work. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan ketersediaan resource dan keterbatasan dari budget atau pendanaan. Nah, setelah tadi ini langkah pertama, kita membuat WBS, kemudian kita mendefinisikan aktivitas, ketergantungan antara aktivitas. Terus langkah ketiga kita mendefinisikan resourcesnya atau sumber daya yang kita perlukan untuk kita mengerjakan setiap aktivitas. Misalnya kita bisa lihat di sini aktivitas 1.2 yaitu review charter and obtain sponsor sign off ini. Predecessornya adalah aktivitas 1.1 dan dia adalah task yang bertipe mandatory, harus dikerjakan, dan yang di-assign di sini adalah read release. Nah, seperti ini seterusnya sampai yang terakhir kita kerjakan, kita mendefinisikan sumber daya yang akan digunakan untuk mengerjakan semua WBS dalam semua task dalam WBS. Oke, setelah kita mengalokasikan sumber daya, berikutnya kita adalah mengenerate duration estimate. Jadi di sini kita meng-create time. Jadi kita tentukan dari setiap aktivitas dalam WBS tadi, kita tentukan berapa lama itu akan dikerjakan. Nah, akurasi dari estimasi ini tergantung dari kemampuan dari estimator ya. Jadi kita dalam pertemuan sebelumnya sudah membahas tipe-tipe dari pendekatan untuk melakukan estimasi. Bisa bottom up, top down, estimating, dan seterusnya. Jadi akurasi dari
estimasi ini nanti dari time estimation ini ditentukan dari kemampuan dari estimator untuk melakukan estimasi. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan dalam langkah pertama, kedua, ketiga, dan kita berikutnya adalah pada langkah keempat kita melakukan time estimasi di sini. Jadi aktivitas pertama ini 1.1 dikerjakan selama 10 hari. Di sini time estimate-nya itu bisa kamu buat menjadi days, month, hours, terserah kita ya. Di sini kita bisa membuat menjadi jam misalnya. Kita juga bisa membuat. Jadi satuan waktunya ini kita bebas untuk menentukan. Oke. Berikutnya setelah kita mendefinisikan time-nya atau satuan waktunya, kemudian kita akan create project schedule. Di sini kita akan menentukan seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Kita tentukanlah di sini critical path-nya, kita identifikasi. Kita juga akan mengidentifikasi di sini slack untuk setiap activity. Kita akan udah belajar apa yang disebut slack atau yang disebut dengan lead. Nah, di sini kita akan menentukan slack, critical chain, critical path. Nah, critical path kita peroleh dari critical chain. Nah, ini kita lakukan di langkah kelima setelah kita mendefinisikan time-nya. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita tentukan nanti di sini di mana yang menjadi slack, di mana yang menjadi lead, atau kita tentukan juga di sini yang disebut tadi adalah critical path dan critical chain. Oke. Setelah itu nanti kita akan melakukan resource leveling. Nah, di sini adalah untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan itu schedule yang sudah ditetapkan itu bisa dikerjakan. Dan gunanya itu adalah untuk memaksimalkan produktivitas dari pekerja. Dalam hal ini misalnya kita bisa lihat di sini, misalnya ada di sini adalah untuk menghindari yang namanya adanya overuse atau overload. Nah, misalnya kita bisa lihat contoh ada sebuah pekerjaan misalnya dikerjakan itu 10 hari. Tetapi bisa menjadi 20 hari karena sebenarnya sumber daya mengerjakan tersebut hanya mengerjakannya half time. Jadi nanti pada saat di sini terjadi itu yang harusnya misalnya pekerjaan A, kita akan lanjut ke pekerjaan B dan ekspektasinya pekerjaan A dikerjakan 10 hari oleh si sumber daya Mark Lewis tadi, si Reed Lewis ini. Ternyata dia overuse ya, dia mengerjakan pekerjaan yang lain, jadi dia tidak bisa mengerjakannya dalam 10 hari, menjadi 20 hari. Nah, di sini nanti dalam langkah resource leveling inilah ini akan diidentifikasi. Nanti project manajemen akan menentukan langkah-langkah apa yang akan dia kerjakan. Jadi nanti di sini disebut dengan review the schedule. Schedule-nya akan direview kembali untuk nanti kemudian project manager akan menentukan slack of each task dan task dependency ini diukur kembali. Oke, berikutnya adalah setelah kita melakukan langkah ke-6 tadi perform resource leveling, kita kemudian akan memulai membuat dalam langkah ini kita akan melakukan assign terhadap semua resource yang ada. Kita akan meng-assign cost untuk semua resource yang kita gunakan. Jadi misalnya tadi pada langkah sebelumnya kita sudah memiliki seperti ini nih. Kita sudah memiliki schedule, nanti kita akan mendefinisikan misalnya conduct user interview ini diperlukan berapa cost di sini misalnya bisa juga dari sumber daya manusia. Jadi 3 jam untuk sistem analis, misalnya 3 jam itu dikerjakan untuk 3 jam untuk sistem analis. Kalau misalnya kita estimasi 1 jam sistem analis adalah $10, berarti 3 dikali $10 berarti $30 untuk melakukan untuk harga dari sistem analis untuk resource sistem analis. Nah, nanti kalau misalnya kita juga membutuhkan misalnya penggunaan sumber daya lain, misalnya pada saat kita melakukan user interview kita membutuhkan sumber daya lain, nanti kita definisikan. Nah, itulah yang kita lakukan pada langkah ke-7 ini, generate cost estimate. Jadi semua resource yang kita gunakan dalam schedule tadi kita assign. Nah,
Jadi apa? The number are then enter in the project budget under the human resource internal cost line item. Jadi nanti line item apa yang bisa kita tuliskan itu nanti ditentukan oleh human resource ya. Jadi misalnya seperti ini. Gaji untuk sumber daya manusia disebut misalnya untuk gaji, misalnya komponen ada namanya komponen gaji, atau kita sebut juga nanti akan ada komponen apa lagi, pembelian, seperti itu, pembelian dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti komponen-komponen itu ditentukan oleh human resource. Jadi komponen apa, misalnya kalau pembelian software, apakah disamakan dengan pembelian hardware menjadi pembelian, atau gaji plus lembur itu dimasukkan ke gaji. Nah, itu nanti dikelola oleh human resource ya, untuk menentukan kontrol dari cost-nya seperti apa. Nah, setelah kita mengassign cost, kemudian kita akan memfinalisasi budget, membuild dan memfinalisasi dari budget tersebut untuk menghasilkan project baseline. Jadi inilah yang disebut dengan project baseline, dan inilah yang disebut dengan cost control tadi ya, line item dari cost control. Jadi kita bisa melihat dalam project ini mereka membagi-bagi cost controlnya itu menjadi human resource dipecah menjadi internal cost, PM konsultan, dan custom cost. Hardware dipecah menjadi server, network equipment, workstation, maintenance. Software, nah jadi nanti semua resource yang kita gunakan dalam mengerjakan web-based itu akan kita assign pada baseline, pada cost control tadi, dan akhirnya kita akan menghasilkan baseline dari cost baseline dari sebuah proyek. Nah, setelah itu setelah itu kita akan obtain sponsor approval to proceed. Jadi ini adalah obtain sponsor approval to proceed. Jadi nanti kita setelah baseline ini kita selesaikan, kemudian kita akan meminta approval dari sponsor. Apabila project sponsor itu menyetujui estimasi kita ini ataupun project estimasi kita ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan quality management plan, communication management plan, dan stakeholder engagement plan. Oke, demikianlah langkah-langkah yang kita perlukan untuk menghasilkan schedule dan cost management planning mulai dari awal sampai akhir. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dan terima kasih.